Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang ingin kita angkat pada kesempatan khutbah kali ini adalah yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang terbaik adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita? Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan juga Allah yang maha tahu perkara-perkara gaib yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Adalah tidak patut bagi Allah kalau Allah sampai tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hambanya pada masa-masa yang akan datang. Itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 14. Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Patutkah Allah yang menciptakan la ya'lam, tidak mengetahui, bahwa latiful khabir, dan dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita telah merencanakan satu rencana, apapun rencana itu, dan dalam keyakinan kita itulah rencana yang terbaik, kemudian kita melakukan usaha yang maksimal, berdoa dengan penuh harap kepada Allah agar rencana itu bisa terwujud. Akan tetapi takdir Allah menentukan yang lain, sehingga apa yang kita rencanakan tidak bisa kita wujudkan. Maka sikap yang harus kita ambil adalah kita harus menerima ketentuan Allah, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik buat kita, bukan pilihan kita. Kita bisa berkehendak, tetapi kehendak kita pada akhirnya harus tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta turid wa ana urid wallahu fa'alu lima yurid. Anda boleh berkehendak dan saya pun punya kehendak, tetapi kehendak Anda dan kehendak saya pada akhirnya harus tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah syair dikatakan, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu, tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidak semua yang diinginkan seseorang itu bisa mendapatkannya, karena terkadang angin itu berhembus tidak sesuai dengan keinginan kapal. Keinginan kapal untuk menuju satu tujuan itulah gambaran dari keinginan kita. Angin yang berhembus
yang terkadang berubah arah, itulah gambaran daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terkadang angin itu berhembus tidak sesuai dengan keinginan kapal, begitulah terkadang keinginan Allah tidak sama dengan keinginan kita. Maka kewajiban kita adalah menerima dan pasrah dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Terpenting kita sudah berikhtiar, berdoa, dan melakukan usaha yang maksimal untuk kita bisa mewujudkan apa yang kita rencanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik buat kita? Karena yang baik bagi kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk bagi kita belum tentu buruk bagi Allah. Siapa tahu itu malah baik bagi kita. Itulah yang Allah ingatkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah menyatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ketika takdir Allah tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar atas takdir itu. Itu pula lah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19. Allah menyatakan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Dan jika kamu membenci mereka, bersabarlah, karena bisa jadi pada sesuatu yang engkau benci itu di dalamnya ada kebaikan yang banyak bagimu. Dan ada sebuah kisah yang membuktikan akan kebenaran dari ayat di atas tadi. Dikisahkan ada seorang ulama, dia mempunyai anak yang sangat soleh sekali. Ketika ditanyakan kepadanya, bagaimana bisa Anda memiliki anak yang sangat soleh? Maka dia mengatakan, karena aku bersabar atas sikap yang kurang baik dari istriku yang kurang solehah. Sebab kalau aku tidak sabar atas perilaku istriku yang kurang solehah, kemudian aku menceraikannya, belum tentu Allah berikan kepadaku anak yang soleh seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang membuktikan kebenaran pernyataan bahwa al-khairu khairatullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Dan pada kesempatan khutbah kali ini kami angkat kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana kisahnya Allah abadikan dalam sebuah surah, yaitu surah Yusuf. Berbagai macam ujian dan rintangan dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menghadapi semua ujian itu dengan penuh kesabaran, sehingga berakhir manis. Akhirnya beliau diangkat menjadi seorang menteri yang terhormat di negeri Mesir. Ujian-ujian itu bermula dari rasa dengki saudara-saudaranya, karena mereka menganggap bahwa ayahandanya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, sangat cinta kepada Yusuf dan kurang cinta kepada mereka, sehingga timbul rasa hasud pada diri mereka, sehingga mereka merencanakan kejahatan untuk Nabi Yusuf alaihissalam.
Ada yang mengusulkan di antara mereka untuk membunuhnya, tetapi pada akhirnya mereka bersepakat untuk memasukkannya ke dalam sumur. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, tak lama kemudian lewatlah rombongan atau kafilah musafir yang melewati sumur itu, dan mereka ingin mengambil air dari sumur itu. Maka ketika salah seorang di antara mereka memasukkan tali timbanya ke dalam sumur itu, mereka mendapati Yusuf alaihissalam. Setelah dikeluarkannya, kemudian Nabi Yusuf dijadikan budak oleh mereka dan dijual di pasar budak. Akhirnya Nabi Yusuf dibeli oleh seorang penguasa Mesir pada waktu itu yang sangat kaya raya, kemudian dibawa ke rumahnya yang sangat megah dan indah. Dan ternyata istri daripada penguasa Mesir itu, yaitu Zulaikha, menaruh hati kepada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mengajaknya untuk berbuat zina. Karena menolak, akhirnya beliau dijebloskan ke dalam penjara. Bersamaan dengan masuknya beliau ke dalam penjara, masuk dua pemuda yang lainnya, dan kedua pemuda itu telah bermimpi, dan keduanya minta kepada Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpinya. Yang pertama mengatakan, aku bermimpi memeras anggur. Dan yang kedua mengatakan, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku dan sebagainya dimakan oleh burung. Tolong takwilkan mimpi kami berdua itu. Kepada yang pertama, Yusuf mengatakan, kelak engkau akan bebas dan akan menjadi pelayan seorang raja. Dan kepada yang kedua dikatakan, engkau akan dibunuh dengan cara disalib. Dan ternyata takwil mimpi itu benar adanya. Kepada yang selamat tidak dibunuh, Yusuf berpesan kepadanya, tolong ceritakan aku kepada tuanmu agar aku bisa dibebaskan dari penjara ini. Tetapi takdir Allah menentukan yang lain. Pemuda tadi lupa kepada Yusuf yang telah berbuat baik kepadanya, tidak mencitrakannya kepada tuannya, sehingga akhirnya Nabi Yusuf harus mendekam di penjara untuk beberapa tahun lamanya. Sampai pada akhirnya sang raja bermimpi sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Yusuf ayat 43, inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrun wa ukhra yabisat. Sang raja bermimpi mengatakan, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 yang lainnya kering. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mentakwilkan mimpi sang raja. Sampai akhirnya pemuda yang selamat ingat akan ada seseorang dalam penjara yang bisa mentakwilkan mimpi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yusuf ayat 45, waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Dan pemuda yang bebas tadi ingat akan Yusuf ba'da ummah, setelah beberapa lama waktunya. Kemudian dia berkata kepada sang raja, aku beritakan kepada engkau wahai raja, ada seseorang yang bisa mentakwilkan mimpimu, maka utuslah aku kepadanya. Maka diutuslah pemuda itu menemui Yusuf dalam penjara untuk mentakwilkan mimpi sang raja, dan ternyata mimpi itu pun menjadi kenyataan adanya. Sehingga sebagai balasannya Yusuf dibebaskan dari penjara, bisa bertemu dengan keluarganya, dan akhirnya diangkat menjadi seorang menteri yang terhormat di negeri Mesir.
Dari kisah ini kita tahu berbagai macam ujian yang beliau hadapi dengan penuh kesabaran sehingga akhirnya berbuah manis. Karena beliau sadar bahwa yang terbaik itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menguatkan kisah di atas tadi, kami bawakan sebuah kisah yang lainnya lagi. Dikisahkan dalam sebuah kerajaan ada seorang raja yang memiliki banyak menteri. Dan di antara menterinya itu, ketika ada orang yang menerima musibah, maka dia akan katakan kepadanya untuk menasehatinya dengan mengatakan al khairu khairatullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Sampai suatu saat sang raja terkena musibah, salah satu jari tangannya terputus, mungkin karena terkena pedang atau pisau. Dan kembali sang menteri mengatakan kepada sang raja, al khairu khairatullah. Wahai sang raja, jarimu putus, itu adalah pilihan terbaik dari Allah untuk Anda. Maka sang raja marah karena merasa telah dilecehkan. Akhirnya menteri itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Dan ketika dia dijebloskan dalam penjara, dia mengatakan al khairu khairatullah. Aku masuk penjara adalah pilihan terbaik dari Allah untuk diri saya. Dan itu terbukti. Setelah itu, sang raja pada suatu hari ingin berburu ke tengah hutan. Maka pergilah sang raja dengan beberapa pengawal pribadinya masuk ke hutan. Karena terlalu masuk ke dalam hutan, akhirnya mereka tersesat. Tidak bisa keluar dari hutan. Dan mereka ditangkap oleh bangsa primitif yang tinggal di hutan itu, yang akhirnya satu persatu mereka dikorbankan untuk dewa sesembahan mereka. Setelah semuanya dikorbankan, tinggal sang raja. Ketika sang raja ingin dikorbankan, mereka melihat bahwa salah satu jari tangan raja putus. Akhirnya mereka beranggapan orang ini adalah orang yang cacat, tidak pantas untuk dipersembahkan untuk dewa mereka. Akhirnya dia pun dibebaskan. Akhirnya dengan susah payah sang raja berusaha untuk keluar dari hutan dan bisa kembali ke kerajaannya. Kemudian dia menemui sang menteri dan bertanya kepadanya, wahai menteriku, kenapa engkau mengatakan bahwa jariku putus adalah pilihan terbaik dari Allah untukku? Dikatakan iya. Karena seandainya jarimu tidak putus, maka engkau juga dikorbankan oleh orang-orang primitif itu sebagaimana pengawalmu. Kemudian kenapa engkau juga mengatakan dimasukkan dalam penjara itu adalah pilihan terbaik buatmu? Dia mengatakan iya. Seandainya aku tidak di penjara, maka engkau akan ajak aku untuk berburu. Dan aku tidak cacat, maka aku pun akan jadi korban oleh mereka. Subhanallah. Jadi kedua kisah ini menjelaskan kepada kita bersama kebenaran dari sebuah pernyataan bahwa al khairu khairatullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kewajiban kita hanya berikhtiar yang semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah yang maksimal. Hasil akhirnya harus kita serahkan kepada Allah, dengan tetap berhusnudzon kepada Allah bahwa pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah dan kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'mah.
Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata' wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha li yaumil liqa' wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha al-malik ad-dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala salla ala nabiyhi qadima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi wa sa'ira biladil muslimin baldatan aminatan mutmainnah mahmiyah rakhiyah azzal islam wal muslimuna fiha wa 'alat kalimatuka fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa 'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata' wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.